warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, kita akan mempelajari tentang sejarah dan perkembangan dari komputer. Jadi sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya kalian kan pasti sudah tahu itu apa sejarah dan perkembangan komputer, tapi belum secara detailnya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan apa itu sejarah dan perkembangan dari komputer. Baik, Pak. Sejarah dari komputer. Sejarah perkembangan komputer berawal dari penemuan seseorang yang bernama Charles Babbage. Dia adalah seorang ilmuwan di dunia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama perkembangan komputer. Penemuan fenomenanya yaitu mesin penghitung atau Difference Engine Number One, merupakan salah satu penemuan yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama sebagai cikal bakal komputer. Penemuan tersebut menjadikan Charles Babbage sebagai penemu komputer dan dijuluki sebagai bapak komputer. Sejarah komputer dan perkembangannya. Kemungkinan komputer masa depan. Secara prinsip, ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah, dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya lagi, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi. Biasa berkomunikasi langsung dengan manusia dan bentuknya semakin kecil. Yang jelas komputer masa depan akan lebih menakjubkan. Selanjutnya yaitu ada dari tahun 1822, di mana dia mengungkapkan idenya itu sebuah alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan perhitungan pada tingkat kompleksitas yang tinggi dan rumit. Mesin buatannya yang belum selesai tersebut saat ini dimuseumkan di London, itu pada tahun 1822. Selanjutnya pada tahun 1937, Dr. John V. Atanasov dan Clifford Berry mulai membuat desain komputer digital elektronis pertama. Mereka memberi mesin tersebut bernama ABC atau Atanasov Berry Computer. Kemampuan mesin ABC tersebut hanya sebatas menghitung penambahan dan pengurangan. Selanjutnya pada tahun 1943, pada Perang Dunia Kedua, seorang ilmuwan Inggris yang bernama Alan Turing mendesain komputer elektronik yang dibuat khusus bagi tentara Inggris. Tujuan pembuatan komputer tersebut agar dapat digunakan untuk menembus kode pertahanan Jerman. Pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1944, Amerika membuat yang diberi nama Mark I, merupakan sebuah komputer hitung digital pertama. Komputer tersebut memiliki luas 7 kaki kali 50 kaki dengan berat 35 ton. Mark I sudah dapat digunakan untuk menghitung probabilitas. Pada tahun 1945, Dr. John von Neumann menulis sebuah konsep penyimpanan data, pada saat itu masih berupa ide. Pada tahun berikutnya 1946, Dr. John W. Mokti dan J. Presper Eckert membuat komputer skala besar yang pertama. Nama komputer tersebut adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Dunia juga beranggapan kedua orang ini sebagai penemu komputer digital. ENIAC komputer memiliki berat 30 ton, terdiri 18.000 lampu tabung, transistor ukuran besar dengan lebar 30 kaki x 50 kaki, memakai tenaga 160.000 watt,
Saat ini pertama kali dioperasikan pertama seluruh jaringan listrik di wilayah Philadelphia mendadak mati. ENIAC sedikit lebih maju dibandingkan Mark I yang hanya dapat menghitung ENIAC. Tidak hanya memiliki kemampuan menghitung, nambah, kurang, kali, bagi, tapi juga dapat diprogram untuk melakukan proses sederhana. Pada tahun 1951, The US Bureau of Pension menginstalasi komputer komersial pertama yang bernama UNIVAC pertama, yaitu atau Universal Automatic Computer. UNIVAC pertama ini dikembangkan oleh McKee dan Eckert untuk Remington Rand Corporation. Pada tahun 1947, William Shockley, Don Barden, dan Walter Brattain merupakan penemu transistor pertama dunia. Semenjak ditemukannya transistor, ukuran komputer menjadi semakin kecil. Revolusi komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1944 sampai tahun 1959. Ciri-ciri komputer generasi pertama itu komponen dasarnya adalah vacuum tubes atau tabung hampa. Ciri-ciri selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin, bentuk fisik besar dan kapasitas yang relatif kecil. Memerlukan environment yang khusus karena banyak menghasilkan panas. Generasi kedua, ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu menggunakan transistor sebagai komponen utama. Bahasa yang digunakan adalah bahasa assembly dan Fortran. Mulai menggunakan media magnetik untuk menyimpan data. Ukuran fisik relatif lebih kecil. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Ciri-cirinya antara lain, pertama menggunakan IC atau Integrated Circuit sebagai komponen utama. Program dalam bahasa tingkat tinggi atau high level language. Mulai menempatkan konsep operasi, multiprocessing, dan multiprogramming. Generasi keempat yaitu pada tahun 1970 sampai 1983. Mesin komputer generasi keempat antara lain IBM. Ciri-cirinya yaitu komponen utamanya adalah LSI atau Large Scale Integrated Circuit. Programnya high level language, kapasitasnya semakin besar dan bentuknya juga semakin kecil. Selanjutnya operatingnya lebih mudah. Generasi kelima atau tahun 1983 sampai sekarang. Komputer-komputer sampai saat ini merupakan komputer generasi kelima. Komponen utamanya adalah VLSI atau Very Large Scale Integration yang merupakan gabungan dari LSI. Komputer masa depan yang akan diprediksi dengan teknologi komputer yang ada saat ini agak sulit untuk membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisa teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program atau programless computer ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Kemungkinan komputer yang akan ada di masa depan. Secara prinsip ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya lagi, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi, bisa berkomunikasi langsung dengan manusia, dan bentuknya semakin kecil. Yang jelas, komputer masa depan akan lebih menakjubkan.
Baiklah, Bapak rasa karena ini pembelajaran kecil dan mengingat waktunya kita mungkin sudah habis, Bapak akan memberikan tugas. Baik, Pak. Iya, Pak. Jadi tugas kalian itu kalian buat tabel tentang masa depan komputer bagaimana selanjutnya, dan apakah komputer di masa depan akan lebih kecil, apakah seperti sekarang ini juga. Baik, Pak. Iya, Pak. Baiklah, Bapak rasa cukup sekian. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf dan kiranya Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lebih lagi.